Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fad Pro Channel. Kali ini kita akan membahas penilaian harian tema 3 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelumnya buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segera kita mulai pembahasannya. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang benar. Nomor 1. Terjadinya interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup dicontohkan dengan adanya titik-titik. A. Pergi berlibur bersama keluarga. B. Selalu berdiam diri di dalam rumah. C. Usaha memperbaiki halaman rumah. D. Usaha manusia dalam budidaya padi. Jawabnya adalah D. Usaha manusia dalam budidaya padi. Ketika petani bercocok tanam, maka dia berinteraksi dengan padi sebagai lingkungan hidup dan berinteraksi dengan sesama petani ketika mereka berada di sawah. Maka terjadilah interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. 2. Untuk meningkatkan hasil pertanian, petani perlu berinteraksi dengan titik-titik. A. Pengusaha pupuk. B. Petugas puskesmas. C. Rentenir dan pengijon. D. Hewan peliharaannya. Jawaban yang benar adalah A. Pengusaha pupuk. Petani memerlukan pupuk untuk kesuburan tanaman yang ia tanam. Karena itulah mereka perlu berinteraksi dengan pengusaha pupuk untuk mendapatkan pupuk untuk menyuburkan tanaman yang mereka tanam. 3. Interaksi sosial yang terjadi di pasar, misalnya ketika berlangsung titik-titik. A. Mengangkut barang ke atas truk. B. Menyimpan dagangan di gudang. C. Transaksi antara penjual dan pembeli. D. Pengiriman barang dari distributor. Jawaban yang benar adalah C. Transaksi antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli termasuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ketika mereka bertransaksi di pasar, maka terjadilah interaksi sosial di antara mereka. 4. Para pedagang dan pembeli yang bertemu di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sikap titik-titik. A. Toleransi dan tenggang rasa. B. Disiplin dan rasa percaya diri. C. Rela berkorban dan putus asa. D. Membela kepentingan orang. Manakah jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah A. Toleransi dan tenggang rasa. 5. Seorang dokter perlu berinteraksi dengan titik-titik untuk mengobati pasien. A. Semua masyarakat. B. Keluarganya di rumah. C. Mantri dan apoteker. D. Orang yang membesuk. Jawaban yang benar adalah C. Mantri dan apoteker. Mantri adalah tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit atau tempat layanan kesehatan yang lain, sedangkan apoteker adalah ahli pembuatan obat, sehingga mereka diperlukan berinteraksi dengan dokter untuk mengobati pasien yang dirawatnya. 6. Seorang pembaca berita di televisi membutuhkan interaksi dengan titik-titik. A. Teknisi televisi. B. Tim produksi. C. Para penonton. D. Pakar komunikasi. Jawaban yang benar adalah tim produksi. Dalam penyiaran berita di televisi, seorang pembaca berita
perlu berinteraksi dengan tim produksi, misalnya penulis naskah berita, kameramen, makeup, dan sebagainya, sehingga tersaji siaran berita yang menarik atas kerjasama dan interaksi mereka. 7. Interaksi yang harus dilakukan oleh seorang tukang bangunan adalah dengan seorang titik-titik. A. Dokter, B. Dosen, C. Polisi, D. Arsitek. Manakah jawaban yang benar? Betul. Jawaban yang benar adalah D. Arsitek. Arsitek adalah orang yang berkeahlian dalam bidang merancang dan membuat bangunan suatu gedung. Untuk membuat suatu gedung, maka diperlukan kerjasama dan interaksinya dengan tukang bangunan. 8. Contoh interaksi sosial dengan teman di sekolah, misalnya pada saat titik-titik. A. Menjahili teman di dalam kelas, B. Membeli makanan di kantin, C. Melaksanakan diskusi kelompok, D. Mengerjakan soal-soal ulangan. Jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan diskusi kelompok. Ketika kalian melaksanakan diskusi kelompok, maka disitulah terjadi interaksi sosial kalian dengan teman-teman yang lain. 9. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan adalah titik-titik. A. Menyediakan alat transportasi, B. Nelayan mencari ikan di laut, C. Nelayan memperbaiki jaringnya, D. Mendatangi tempat pelelangan. Jawaban yang benar adalah B. Nelayan mencari ikan di laut. Laut adalah lingkungan tempat nelayan mencari ikan. Ketika mereka melaut mencari ikan, maka disitulah terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan laut. 10. Keindahan lokasi wisata bagi masyarakat sekitarnya dimanfaatkan menjadi titik-titik. A. Sumber bencana, B. Kawasan industri, C. Beban kebisingan, D. Sumber pendapatan. Jawaban yang benar adalah D. Sumber pendapatan. Dengan adanya tempat wisata itu, orang yang berada di sekitarnya bisa membuka usaha, mendirikan tempat penginapan, menyewakan perahu, menjual cindera mata, dan sebagainya. Maka usaha-usaha itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Berikutnya, isilah titik-titik pada soal dengan jawaban yang benar. Nomor 11. Upacara tabur sesaji yang dilakukan masyarakat Tengger di Jawa Timur bernama titik-titik. Jawabnya adalah kasada. Kemudian nomor 12. Keindahan alam pantai dimanfaatkan manusia untuk tempat usaha bidang titik-titik. Jawabannya pariwisata. 13. Untuk kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan raya, kita memerlukan jasa titik-titik. Jawabnya aparat kepolisian. 14. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, kita membutuhkan jasa dari titik-titik. Jawabnya petani dan peternak. Yang terakhir nomor 15. Kaidah sosial yang telah lama ada dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat disebut titik-titik. Jawabnya adalah adat istiadat.